Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah tentang pengenalan hosting dan domain. Ini merupakan sesi yang terakhir ya di mata kuliah ICT, baik itu untuk pendidikan maupun untuk kesehatan. Kita akan membahas tentang hosting dan domain ya. Nah, kita tidak akan membahas tentang bagaimana cara upload website ke hosting ataupun bagaimana website yang sudah diupload ke hosting itu memiliki domain. Kita tidak akan membahas tentang itu karena videonya sudah ada di video sebelumnya. Nanti akan saya sertakan aja linknya di atas dan di deskripsi ya. Yang pertama, untuk pengertian hosting. Apa itu hosting? Nah, teman-teman pernah nggak membaca atau membuka sebuah file yang ada di laptop teman-teman ataupun di PC-nya teman-teman? Ketika teman-teman membuka laptop, maka teman-teman akan membuka sebuah file ya, sebuah file yang ada di laptop maupun di PC teman-teman. Nah, kemudian teman-teman buka laptopnya, langsung double klik, maka program ataupun file yang teman-teman buka akan langsung terbuka. Nah, proses membuka itu merupakan proses yang dilakukan pada PC ataupun laptop yang ada di hadapan teman-teman. Nah, sedangkan bagaimana teman-teman menyimpan file ataupun dokumen yang di laptop, ada yang di partisi D, ada yang di partisi C, ada yang di partisi E dan lain sebagainya, bahkan ada yang di flash disk. Nah gitu. Nah, itu adalah direktori penyimpanan pada personal komputer. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mulai memahami tentang konsep penyimpanan file di dalam direktori, teman-teman juga sudah pasti memahami apa itu hosting. Karena apa? Karena hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar ataupun video ya. Jadi teman-teman, pada saat menyimpan file, pada saat menyimpan video, gambar, dan lain sebagainya, nah direktori penyimpanan itulah yang disebut dengan hosting. Kenapa namanya hosting? Karena penyimpanannya disimpan di server ya. Untuk membahas tentang apa itu server, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, nanti akan saya sertakan linknya di atas ya, mengenal server dan instalasi SAMPP. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan sudah memahami istilah server itu kan dipanggil oleh klien. Jadi pada saat klien memanggil data di server, nah server itu menyimpan file ini yang disebut dengan hosting kalau di dalam istilah internet ya. Jadi hosting itu adalah tempat penyimpanan data. Nah, ada yang namanya web hosting, yaitu suatu layanan bagi user yang berguna untuk menyimpan informasi, gambar, video, dan beberapa konten lainnya yang akan diakses via website. Nah, itu ada hosting, ada web hosting. Nah, web hosting itu ataupun hosting, nah teman-teman untuk mendapatkan hosting itu perlu biro jasa atau perlu jasa pelayanan hosting. Ya, saya menggunakan Rumah Web Indonesia. Jadi hostingnya bisa menggunakan Rumah Web Indonesia. Jadi teman-teman bisa menggunakan hosting apapun karena banyak. Ada Niaga Hosting, ada Hostinger Indonesia ya. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hosting dan bisa juga bikin web di sana. Jadi kalau teman-teman malas untuk ngoding ya, pesan web aja langsung dari sana ya, lumayan murah-murah juga kok gitu. Tapi alangkah lebih baiknya supaya kita lebih puas, maka hosting ini dibuat oleh teman-teman sendiri. Untuk cara bikin webnya kemarin sudah saya bahas di video ke-9, di pertemuan ke-9, yaitu tentang bagaimana membuat web walaupun hanya sederhana. Nanti tinggal teman-teman mengembangkan saja kreativitasnya. Nah, itu adalah hosting dan web hosting ya. Jadi teman-teman untuk memahami apa itu hosting dan web hosting, pada dasarnya itu adalah penyimpanan lokasi, seperti halnya teman-teman menyimpan sebuah file pada direktori tertentu. Kalau misalkan ada di partisi D, ada di partisi E, bahkan teman-teman lihat flash disk, nah teman-teman bisa buka file di arah sana. Cuman bedanya kalau hosting maupun web hosting itu bisa dibuka di komputer lain.
Beda dengan pada saat teman-teman membuka sebuah PC, teman-teman membuka file di PC teman-teman sendiri. Ya, bedanya hanya di arah sana. Jadi bisa dipanggil oleh teman-teman. Nah, makanya kita butuh pengalamatan yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, berikutnya, nah bagaimana hosting itu bisa tersimpan ya, selain teman-teman membeli jasa melalui penyedia jasa hosting, teman-teman bisa membuat penyimpanan direktori oleh teman-teman sendiri. PC-nya ada di rumah teman-teman, ada di lembaga instansi di sekolah, itu bisa saja. Caranya bikin apa? Bikin server. Nah, istilahnya adalah web server. Server ini mesin fisik untuk menyimpan file dan database yang menyusun website Anda dan menampilkan kepada para pengunjung ya pada saat mereka mengakses dan membuka website Anda dari komputer. Jadi misalkan gini ya, pada saat teman-teman membuka sebuah website, misalkan teman-teman website kampus lah ya, Administration Information System atau yang disingkat dengan AIS. Nah, itu konsepnya sudah menggunakan web server. Artinya filenya disimpan di server, kemudian bisa diakses oleh klien. Nah, itu sama saja ya. Jadi teman-teman tinggal melakukan pemanggilan data melalui PC klien ya. Jadi PC bisa melalui smartphone dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari web server. Jadi dimanapun kita, pada saat kita membutuhkan file, maka file itu mudah ditemukan. Beda dengan disimpan secara fisik offline tanpa sistem web server. Jadi kita harus membuka PC-nya terlebih dahulu, mencari filenya, lalu baru kita bisa mendapatkan file yang kita inginkan. Oke, selanjutnya apa itu domain ya? Teman-teman tentunya pernah membuka sebuah domain, apakah itu Facebook ataupun blog ya, seperti blog yang punya saya, Gudang Ilmu 79. Nah, itu adalah pemanggilan. Jadi apa domain? Domain itu adalah pengalamatan. Sebenarnya di balik kata domain itu ada IP address ya. Jadi domain ini sebagai pengganti dari IP address supaya mudah ditemukan. Nah, domain ini sering disebut dengan .com, .co.id, .id, .ir, .or gitu kan, .orid, banyaklah domain istilahan pengambilan. Hal ini apa? Nama domain merujuk pada sederet nama yang diketik oleh para pengunjung situs di kolom pencarian agar situs Anda bisa terbuka dan dapat diakses. Nama domain mengarahkan kepada web server, ke server yang menyimpan berbagai resource ya, tanpa nama domain. Orang-orang akan mengetikkan alamat IP server untuk mengakses situs Anda. Tentu saja hal ini sangat merepotkan. Nah, kan seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa sebenarnya ketika Anda memanggil misalkan unisa.ac.id, itu sebenarnya memanggil IP address ya, tapi karena sudah dikasih nama domain, maka cukup dengan unisa.ac.id. Ya, pada saat masuk ke search engine atau mesin pencarian, maka cukup mengetikkan kata unisa.ac.id, itu akan mengarah kepada alamat kita atau alamat website kita, yaitu website unisa.ac.id. Nah, hal ini tentunya memudahkan kita pada saat mau menyebutkan kepada orang lain. Ya, jadi misalkan ketika teman-teman mau ngasih tahu kampus Unisa itu seperti apa sih, kunjungi aja webnya unisa.ac.id. Nah, itu kan lebih mudah dibandingkan dengan misalkan teman-teman menyebutkan seperti ini. Untuk mengetahui alamat kampus atau untuk mengetahui bagaimana kondisi kampus, teman-teman bisa mengunjungi websitenya di mana, di 192.168.0.0/Unisa misalkan. Nah, itu kan cukup merepotkan juga. Beda dengan yang tadi, cukup dengan mengatakan unisa.ac.id ya. Jadi itu adalah domain. Fungsi dari domain adalah untuk mempersingkat ke istilah dalam pemanggilan sebuah website ya. Karena apa? Karena dengan domain kita tidak harus menyebutkan IP address gitu kan. Karena sebenarnya ketika nama domain ini dipanggil, itu sebenarnya memanggil IP address. Oke. Nah, ada subdomain. Apa sih bedanya antara domain dengan subdomain? Kalau domain itu adalah webmasternya ya, unisa.ac.id. Teman-teman juga sudah bisa membuka ya, kalau di Kesmas itu unisa.ac.id/
Kesmas ya. Kalau untuk Pikas, unisa.ac.id/Pikas ya, Fkes sorry. Kalau untuk Fkip, unisa.ac.id/Fkip ya kan. Begitupun dengan prodi-prodi yang lain itu sama saja. Nah, itu yang disebut dengan subdomain. Jadi ada webmasternya yaitu unisa.ac.id, ada subdomainnya. Hal ini apa? Subdomain merupakan opsi terbaik untuk situs on-site ya, dan tipe web konten lainnya yang sebaiknya dibuat terpisah dari halaman ataupun beranda utama. Kenapa dibuat terpisah? Karena memerlukan pengelola yang berbeda supaya bisa lebih fokus ya. Jadi misalkan untuk Fkes unisa.ac.id itu dikelolanya oleh fakultas, sedangkan untuk unisa.ac.id itu dikelolanya oleh Univ, sehingga akan lebih fokusnya seperti itu. Jadi pada saat pembuatan user itu tidak terlalu banyak ya, tidak merepotkan gitu kan. Karena apa? Karena masing-masing sudah punya user. Nah, itu adalah subdomain. Jadi ketika misalkan saya contohkan ya gitu kan. Nah, misalkan gini, ketika pemanggilan, nah misalkan gini, teman-teman mau membuka sebuah domain punya saya aja, blog gudangilmu79.blogspot.com. Nah, ini yang disebut dengan domain ya. Dan kemudian unisa.ac.id. Nah, ini merupakan webmaster. Oke, kenapa sulit? Karena website laptop saya sudah sudah diatur untuk HTTPS. Jadi misalkan kita harus mengetiknya secara lengkap ya, .ac.id ya. Nah, nah ini, nah maka akan langsung terpanggil. Nah, itu kalau laptop saya itu sudah disetting untuk HTTPS karena sifatnya privasi ya gitu kan. Nah, kalau misalkan mau panggil subdomainnya itu tinggal ditambah Fkes ya. Misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh subdomain ya. Lalu bagaimana contoh hostingnya? Saya misalkan contohkan yang SMK Al-Ihya Selajambe ya. Nah, ini SMK Al-Ihya Selajambe itu untuk web hostingnya itu saya untuk ke web hostingnya itu pakai namanya cPanel ya, cPanel. Nah, ini adalah web hostingnya. Jadi di tempat pengaturan pengelolaan. Nah, ini kan yang punya Pikas yang tadinya. Nah, ini saya belum kebuka. Kenapa? Karena nggak ada HTTPS-nya gitu. Oke, maka saya langsung login aja ya. Nah, di sini ini adalah subdomain kita. Jadi pada saat kita membuka file manager, nah ini adalah website yang menyimpan file-file kita ya. Nah, itu. Nah, ada yang namanya public HTML. Nah, disinilah. Nah, ini kan saya ada kelulusan, ada PPDB, ada repository, ada e-report ya, ada e-report gitu kan ya, banyak sekali. Nah, file-file yang sudah saya simpan. Jadi ketika domainnya disebutkan smk.al-ihya selajambe.sca.id, sebenarnya dia manggil file yang ada di sini. Jadi file-file di sini itu dipanggil melalui sebuah domain ini, smk.al-ihya.ac.id. Nah, lama lagi ya. Karena apa? Karena kita nggak pakai HTTPS ini sampai nggak kebuka ya, karena nggak ada HTTPS-nya. Nah, itu jadi di web saya sudah, di komputer saya sudah disetting harus HTTPS. Nah, ini ya, ini adalah website SMK. Dia manggil ke mana? Dia manggil ke subdomain itu ya. Dia manggil ke subdomain yang tadi, yang ini, yang ada di file master ya. Oke, itu saja pengenalan hosting dan domainnya. Silakan Anda lanjut tonton video untuk upload website ke hosting dan ke domain. Nanti linknya ada di deskripsi ya.
Itu saja, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.